Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradilan Islam yang dimulai dari sejarah peradilan sejak pra-Islam Rasulullah sampai dengan Abbasiyah. Peradilan pada masa pra-Islam, sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab memiliki kebaikan alamiah tertentu yang membuat mereka menonjol di dunia, yaitu mereka menganggap kebebasan dan kehormatan berada di atas segalanya. Mereka juga rajin, berani, sopan, lugu, kuat ingatannya, bersahabat, jujur, tabah, dan tegas. Akan tetapi mereka juga mempunyai sifat buruk, yaitu merendahkan derajat wanita dan mengubur anak perempuan hidup-hidup karena adanya rasa takut, ilusi, kemiskinan, dan rasa malu yang sangat membebani mereka. Suka merampok, berjudi, dan gemar minum arak. Akan tetapi kehidupan bersuku-suku pun selalu bermusuhan hanya karena hal-hal sepele di antara mereka. Sistem peradilan bangsa Arab pada masa pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam telah memiliki kode untuk menyelesaikan segala permasalahan, tetapi belum memiliki bentuk ataupun sistem peradilan yang mapan. Hal ini dikarenakan pada saat itu jazirah Arab tidak terdapat suatu kesatuan sosiologis bangsa ataupun kesatuan politik negara secara nyata. Dan pada masa pra-Islam banyak pada saat penentuan hukum banyaknya terdapat undi nasib, sehingga salah satu bentuk pra-Islam itu diantaranya terjadinya pengundian nasib, yang mana seorang yang paling terkuat diantaranya maka dialah yang berhak menguasai di suatu wilayah tersebut, sehingga sistem peradilannya itu belum sempurna pada masa itu. Selanjutnya, peradilan pada masa Rasulullah. Beberapa ayat Al-Quran telah menegaskan kuasa otoritatif Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengadili perkara yang datang kepada beliau. Misalnya pada surah An-Nisa ayat 10, As-Surah ayat 15, dan surah An-Nur ayat 51. Ketetapan yang dihasilkan beliau menjadi judgment yang final. Sistem peradilan yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilandaskan pada prinsip persamaan, keadilan, dan public sense. Sebagai contoh, Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan pada seseorang di mata hukum. Diceritakan suatu ketika seorang wanita di zaman Rasulullah dari keluarga terpandang pernah terbukti mencuri. Utsman bin Said lantas mendatangi beliau untuk meminta keringanan agar sanksi potong tangan tidak diberlakukan. Rasulullah secara tegas menolak permintaan tersebut. Beliau mengatakan, "Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Rasulullah menyindir orang-orang tersebut sebagaimana diterangkan Al-Quran, bahwa apabila orang-orang terpandang berbuat salah, mereka berusaha memberikan keringanan hukuman, sementara bila pelakunya orang kecil, maka hukum ditegaskan dengan setegas-tegasnya. Inilah salah satu kehancuran umat-umat sebelumnya. Papar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya hukum had potong tangan pun dijatuhkan terhadap wanita yang tadi. Selanjutnya, sistem peradilan pada masa Bani Abbasiyah, yang mana pada masa Bani Abbasiyah ini sistem peradilannya terbagi menjadi dua fase, yang mana pada fase pertama itu praktek peradilan pada masa Abbasiyah ini Daulah Abbasiyah, para hakim tidak lagi berijtihad dalam memutuskan suatu perkara, melainkan berpedoman terhadap kitab-kitab yang empat atau kitab empat mazhab. Dan demikian juga seorang hakim itu tidak disyaratkan lagi harus mujtahid dikarenakan udah berpedoman terhadap kitab-kitab yang empat tadi. Peradilan masa Abbasiyah fase kedua. Sebagai yang kita ketahui, peradilan pada Bani Abbasiyah fase kedua ini
banyak mengalami kemunduran. Di antaranya hakim-hakim pada masa ini memutuskan suatu perkara menuntut imam-imam mazhab secara taklid. Pada masa ini, yang diangkat jadi hakim dipilih ulama secara taklid dari mazhab yang dianut oleh raja tertentu yang berkuasa pada daerah yang bersangkutan tersebut. Karenanya terdapat perbedaan hakim dengan mazhab hakim. Dalam pengangkatan haruskan membayar sejumlah uang kepada pemerintah pada tiap tahunnya. Pengaruh eksekutif sangat tinggi pada masa ini, hingga wewenang peradilan dirahasiakan semakin nyempit dan terbatas pada masalah keuangan.